Hai guys, welcome back to my YouTube video. Jadi banyak yang DM lalu juga WA secara personal nanya, bagi dong tipsnya gimana sih caranya buat bisa nge-MC acara-acara virtual, baik yang dibawakan dari rumah ataupun yang kita tuh nge-hostnya harus datang ke studio dengan green screen yang sealahim gambreng gitu ya, supaya bisa lancar, bisa profesional, bisa engaging juga. Gimana sih caranya gitu? Karena mungkin mereka ngelihat selama 2 tahun ke belakang gue banyak banget juga handling acara-acara virtual. Nah, jadi sekarang gue mau bagi-bagi tips sama kalian. Semoga bisa buat pembelajaran kita sama-sama ya. So, let's get started. Yang pertama adalah pastinya kita harus punya mindset yang benar dulu. Ya, pertama gini, kita udah tahu ya bahwa yang namanya nge-MC online atau nge-MC virtual itu nggak ada audiensnya. Paling banter juga ada rekan-rekan kru ya, kameramen atau ada LO atau ada asisten di sekeliling kita. Tapi bukan kayak yang ratusan ribuan orang di depan mata. Tapi kita harus punya mindset di otak kita tuh seolah-olah di depan kita memang ada ribuan orang. Because pada kenyataannya ya kalau lu lagi MC online kan audiensnya bisa ribuan bahkan jutaan orang yang nonton via YouTube mungkin atau mungkin via Zoom gitu kan. Jadi harus punya mindset dulu nih. Wah, yang nonton banyak. Kalau kita udah punya mindset yang benar, kalau kita udah punya mindset bahwa yang nonton ini banyak, maka kita itu akan berusaha untuk keluarin energi yang lebih besar. Kita akan berusaha untuk grab semua audiens kita dengan effort yang lebih gede juga dan lain sebagainya. Dan kita juga akan jadi punya satu effort di mana kita itu akan dress lebih baik, kita akan prepare lebih baik, kita akan lebih teliti karena kita udah mikir oke, ini banyak yang nonton ya. Kemudian yang kedua kita harus ingat bahwa kamera itu adalah matanya audiens ya. Nah, ini masih tentang di hal mindset ya. Poin yang pertama tentang mindset, kamera itu adalah mata audiens. Jadi sama aja kayak kita tuh lagi video callan gitu loh. Kalau video call kan kita bisa ngelihat wajah lawan bicara kita kan ya. Nah, kalau ini kan mungkin agak-agak beda-beda tipis ya. Nah, tapi kita kalau di venue kita itu bisa ngelihat mata orang real. Kalau lagi nge-MC online ya kita lihatnya adalah mata kamera. Nah, bayangin aja mata kamera itu adalah mata-mata audiens yang lagi nonton kita. Makanya cara kita memandang kamera, cara kita speaking throughout the camera itu sangat-sangat berarti karena kita mau addressing the audience itu via lubang kameranya ya. Oke, poin yang kedua adalah intonasi dan juga body gesture. Yang jelas, jangan khawatir untuk bicara lantang. Jadi kru-kru dan juga asistenku yang selalu ngikutin kalau aku lagi nge-MC virtual di studio itu udah tahu banget yang namanya Bayu Aditama kalau lagi nge-MC virtual itu pasti teriak-teriak bun. Karena memang bukan berarti teriak-teriak juga jadinya yang pakai suara tenggorokan ya. Kita juga ada teknik khususnya kan bagaimana supaya bisa kita tuh suaranya lantang tapi tidak memekakan telinga gitu ya. Nah, tapi kalau di studio tuh kayak wow, suaranya besar sekali gitu ya. Nah, itu jangan khawatir walaupun di depan kita tuh nggak ada orang, nggak ada, cuman ada kamera, cuman ada kru, tapi jangan khawatir untuk berbicara dengan lantang out loud karena itu akan juga ngaruh ke energi. And somehow penonton yang ada di rumah itu akan merasakan energi yang kita deliver ya. Jadi kalau kita nih misalnya saya mau present sebuah acara misalnya selamat datang pada acara Malam Anugerah MC Awards 2021. Kalau misalnya saya ngomongnya pelan banget dan biasa aja misalnya ngomong gini. Selamat datang pada acara Anugerah MC Award 2021. Bisa, nggak salah, boleh aja, tapi pasti energinya akan beda dengan yang versi pertama tadi, ya kan? Dan kalau kita lagi on stage live, itu kan kita pengennya naik ya, supaya audiens tepuk tangan. Nah, kita juga mikir yang sama. Ya, jadi intonasi kita juga menyesuaikan kalau lagi opening ya udah lantang aja. Dan juga jangan khawatir kalau kita mau ngomongnya lebih dekat sama kamera, kalau mau ngomongin yang lebih pelan. Nah, karena ada momen-momen di mana kita akan bicara lebih pelan, ya kan? Dan
seolah-olah kita mendekatkan diri kepada audiens, and that's okay ya. Jadi kita bisa lebih connected kepada audiens kita yang ada di rumah ya. Kemudian relax aja ya kan, buka tangannya, buka bahunya ya. Layaknya kita tuh lagi ada di atas panggung aja. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk intonasi dan juga body gesture sebenarnya nggak ada banyak perbedaan, kecuali kalau acara offline kita bisa pecicilan kemana-mana. Kalau acara online yang virtual itu biasanya udah ada markingnya, Kang. Lo berdiri di situ ya, itu aja lo berdiri di situ. Paling yang bisa gerak-gerak itu adalah badan yang ke atasnya aja, upper body-nya. Karena kalau pindah-pindah nanti ngaruh ke virtual background-nya juga kan. Oke, lalu poin yang ketiga adalah monitor. Penting banget untuk bisa punya monitor. Entah itu monitornya dari kru, kalau memang kita lagi di studio gitu ya, biasanya kan ada entah itu LCD TV atau ada prompter atau apapun itu. Atau kalau lagi di rumah nih ya, ada second device. Jadi kalau misalnya aku nge-MC dari rumah, Zoom gitu ya, pakai laptop, pasti HP-ku juga login ke acara yang sama, tapi itu aku cuma buat nonton aja sebenarnya. Kalau dari audience view kayak apa sih gitu, karena dengan adanya monitor ini kita juga bisa ngeliat tampilan kita ini lagi kayak gimana ya, wajah saya gimana ya di tampilannya, kurang kiri, kurang kanan, kurang naik, kurang turun, atau apakah sudah jelas muka saya, body gesture saya oke atau enggak, ya grooming saya oke atau enggak. Dan juga somehow when you have the monitor, kamu tuh juga bisa dapetin feel video callannya. Jadinya kayak lebih nyaman aja, kesannya kayak nggak sendirian, kayak punya lawan bicara gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada tamu atau ada pembicara, narasumber, atau ada ya siapapun lah ya yang harus kita address, kita bisa lihat wajah mereka di monitor, itu akan sangat-sangat membantu untuk kita itu bisa connected kayak lagi ngobrol dua arah ya. Jadi monitor itu penting banget. Kemudian poin keempat adalah microphone ya. Nah, microphone ini harus kerjasama dengan berbagai macam orang ya pastinya. Kita kan bisa pakai macam-macam jenis microphone ya. Ada yang pakai clip on, ada yang pakai skin tone, ada juga yang mungkin pakai built-in microphone dari laptop, atau mungkin pakai microphone yang portable gitu ya. Apapun jenis microphone yang dicek dulu gitu ya, dicek dulu apakah itu suaranya kurang gede atau enggak. Kan ada sound engineer yang akan ngatur biasanya untuk make sure ini suaranya kekecilan enggak, in compare sama background musiknya kekecilan enggak, kemudian ini terlalu keras enggak ya, kalau memekakan telinga harus diatur lagi gitu ya. Nah yang jelas dulu aku pertama kali nge-MC virtual dari rumah karena belum ngerti juga, aku akan pakai headset. Ya, jadinya mikrofonnya headset gitu kan. Which is itu sebenarnya secara visual kurang pleasant ya, kurang pleasing. Karena jadinya kayak ya wajah kalian itu ada kabel-kabel di mana-mana gitu ya. Jadi nggak elok lah buat dilihat. Dan ternyata juga somehow ada beberapa mikrofon headset tuh yang terlalu sensitif. Jadi kalau kegesek-gesek sama baju tuh kedengeran. Jadi kan nggak enak ya. Makanya akan lebih enak kalau misalnya pakai skin tone atau pakai clip on, atau sekarang suka ada tuh mikrofon yang dijepit ke baju gitu ya, pakai Bluetooth, itu juga enak buat bisa bawain acara virtual ya. Nah itu harus dikerjasamakan dengan sound engineer-nya, dengan krunya supaya semuanya nyaman ya. Nah yang terakhir, gimana caranya supaya bisa engaging sama audience nih, karena ini yang banyak juga ditanya sama teman-teman, gimana ya baik kok kayaknya nggak dapet nih feel-nya, kok kayaknya audiensnya ke aku boring ya, atau akunya yang justru boring ya bawain acaranya ya, sehingga audiensnya kayaknya kok nggak partisipatif gitu ya. Nah itu balik lagi dulu sama kitanya. Kalau misalnya kita sebagai pembawa acaranya juga udah engaging, insya Allah audiensnya juga akan engaging. Memang kita nggak bisa harapkan all of the audience akan engaging ya. Let's say kalau lagi Zoom 100 orang atau mungkin 500 orang, 1000 orang, paling yang engage cuman ya 10%, 20%. Kalau lagi YouTube live gitu ya, aku pernah kayak 5.000 orang, 15.000 orang, paling juga ratusan aja yang engaging. Tapi itu udah lumayan kan dibandingkan nggak ada sama sekali. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah pertama, kalian pikirin deh, kalau kalian sendiri jadi penonton, kalian itu pasti akan engaging kalau ada hal yang menarik kan.
Dan kalian tuh akan stay di acaranya kalau kalian itu tahu bahwa hal yang kalian suka itu akan ada di acaranya. Ya, jadi itu sebagai MC kasih aja bocoran-bocoran. Misalnya, jangan lupa ya, di acara ini saya juga akan bagi-bagi hadiah dengan nilai jutaan rupiah yang akan kita bagikan. Jadi pastikan kamu ikutin acara kita sampai selesai. Ya, nah itu kan membuat orang kayak oke, ada hadiah nih. Aku mau hadiahnya, gimana ya caranya? Gimana? Orang akan nunggu-nunggu. Atau misalnya malam ini kita punya guest star yang sangat luar biasa yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Nah, jadi kayak ada mystery guest, bikin orang penasaran, bikin orang tuh pengen stay gitu ya. Dan itu biasanya dilakukannya bukan cuma di awal, tapi kayak beberapa kali along the show, supaya ketika orang udah kayak mulai nggak muncul nih apa yang gue cari, tiba-tiba dikasih bocoran lagi, dikasih racun lagi, akhirnya mereka stay lagi gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita engage dengan audisi dengan menyebutkan namanya. Ini sebenarnya sama aja kayak kalau aku lagi ngajar di kelas gitu ya, aku lihat nih ada student atau ada peserta yang memang mungkin dia lagi nggak fokus, aku bakal sebut namanya gitu kan, kayak apa kabar nih Kak Mawar misalnya gitu, atau kayak wah thank you banget ya di sini ada Kak Melati sudah standby gitu. Jadi kayak bisa sebut namanya, kan bisa kebaca ya sometimes namanya dari platform Zoom misalnya. Kemudian bisa juga ajak mereka buat partisipasi aktif, misalnya dengan kasih reaction dong, kasih jempol dong, atau tanya dari mana dong asalnya, boleh dong kita kenalan dulu, dari mana sih kalian tinggal di mana, karena pada dasarnya kan every single person itu suka untuk di address, suka untuk dihargai. Ketika mereka punya ruang untuk, wah saya dari Bogor nih, saya Bayu gitu ya, most of the people akan terlibat di situ. Ya, at least mereka yang mau terlibat jadi mau buat terlibat gitu ya. Itu bisa membuat akhirnya mereka tuh diajak, bukan cuma dengerin satu arah, tapi mereka juga bisa terlibat dalam sesinya gitu ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah kita harus antusias. Ya, jadi walaupun acaranya virtual dari rumah atau dari studio, nggak ada penontonnya, ya memang feel-nya beda, energi yang kita dapetin juga beda. Biasanya kan kalau kita ada real audience di depan kita, dengar suara gemuruh dengan tepuk tangan dan suara teriakan tuh, wah lebih ke build up ya adrenalinnya. Tapi ya justru itu, karena kita nggak punya itu semua di depan kita, maka mindset kita yang harus membantu otak dan tubuh kita mencerna dan juga menentukan bahwa ini tuh ada loh penontonnya walaupun jauh di sana gitu kan. Nah, kalau kita udah punya mindset yang benar, otomatis kita juga akan lebih antusias. Itu akan ngaruh ke intonasi, ke body gesture, ngaruh juga ke tata bahasa, ngaruh semuanya ya, ke mata. Pokoknya semua itu akan ngaruh kalau misalnya mindsetnya benar. Ya, jadi itu tips-tips dari aku. Semoga sudah cukup jelas. Kalau ternyata belum jelas atau ternyata nanti ada lagi yang kepikiran sama aku, I will make another video in another part about hosting a virtual event. Ya, oke. I think that's all for now. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.